Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumana Dihandis dengan NIM 23810700062. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya. Yang pertama ada perbedaan komponen antara RPP dan modul ajar. Jika RPP berfokus pada pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jika modul ajar fokusnya dirancang sebagai bahan ajar siswa, seringkali dilengkapi dengan instruksi yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Terus yang kedua, perbedaannya ada dari jika RPP isinya itu biasanya berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan dan penelitian. Jika modul ajar isinya itu mencakup materi, tugas dan penilaian disertai dengan penjelasan konsep, contoh serta latihan soal. Lalu perbedaan yang ketiga, formatnya. Format RPP itu lebih cenderung lebih ringkas dan administratif. Lalu yang ketiga, modul ajar formatnya itu lebih terstruktur dan dilengkapi dengan ilustrasi, aktivitas dan petunjuk untuk peserta didik. Lalu yang kedua ada pentingnya tes diagnostik dalam perencanaan pembelajaran, yaitu pentingnya yang pertama identifikasi kebutuhan siswa. Nah, tes diagnostik itu membantu guru mengetahui tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua ada perencanaan yang tepat. Guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa serta memilih strategi diferensiasi yang efektif. Lalu ada yang ketiga, mendeteksi hambatan belajar. Nah, ini itu membantu mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Soal yang ketiga, rancangan langkah-langkah pembelajaran tema ekosistem. Yang pertama, memakai pendekatan saintifik. Yang kedua, ada metode, yaitu diskusi kelompok yang membahas interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua, ada role play yang menggambarkan peran makhluk hidup dalam ekosistem untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik. Lalu yang ketiga, ada observasi, yaitu mengamati video atau gambar ekosistem sederhana. Lalu ada media pembelajaran, yaitu gambar interaktif ekosistem dapat diproyeksikan atau dicetak. Terus buku teks sebagai sumber utama. Aktivitas fisik seperti menggunakan benda-benda sederhana. Lalu penilaian. Nah, penilaian formatif yaitu kuis singkat untuk mengukur pemahaman dasar penilaian autentik, yaitu siswa membuat diagram atau cerita tentang interaksi makhluk hidup. Nah, penilaian observasi yaitu penilaian partisipasi siswa dalam diskusi dan role playing. Soal yang keempat, jika siswa hanya mampu menghafal tanpa memahami konsep, langkah-langkah perbaikannya apa saja? Yang pertama ada penggunaan strategi HOTS, yaitu menganalisis. Memberikan soal analisis seperti meminta siswa mengidentifikasi dampak jika salah satu komponen ekosistem hilang. Lalu yang kedua ada mengevaluasi. Nah, mengajak siswa mengevaluasi peran makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang ketiga ada mencipta, yaitu membuat proyek kecil seperti mendesain ekosistem ideal. Yang kedua ada pembelajaran kontekstual, yaitu menyajikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa untuk memancing pemahaman konsep. Lalu soal yang kelima ada kendala dan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Kendala utamanya yaitu yang pertama kesulitan menyisipkan nilai secara alami. Nah, guru itu seringkali sulit mengintegrasikan nilai tanpa memaksa. Solusinya, gunakan cerita atau studi kasus yang memuat nilai-nilai karakter.
Lalu yang kedua ada kurangnya pemahaman guru tentang implementasi nilai. Guru itu tidak tahu bagaimana menanamkan nilai secara efektif. Solusinya, pelatihan khusus untuk guru mengenai pembelajaran berbasis karakter. Lalu ada kurangnya waktu, yaitu waktu pembelajaran seringkali tidak cukup untuk menyisipkan nilai secara mendalam. Solusinya itu integrasikan nilai karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti diskusi kelompok atau melatih kerjasama dan tanggung jawab. Sekian video UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.